Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini, PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Pascal Struijk yang kabarnya tinggal disetujui DPR dan langsung pengambilan sumpah WNI di Inggris. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mace Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reinders datang ke Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Kabar mengejutkan datang dari Eropa, tepatnya Jerman. Said Aalim Berkic, adik dari penggawa timnas Indonesia U17 Amar Berkic, resmi dipanggil timnas Jerman U15. Said Berkic tercatat sebagai pemain Akademi Eintracht Frankfurt. Namanya masuk dalam 22 pemain untuk pemusatan latihan Der Panzer U15 pada 7-10 April 2025. Ini bukan kali pertama Said mendapat panggilan timnas Jerman U15. Pada September 2024, saat berusia 13 tahun, ia juga pernah bergabung dalam pemusatan latihan serupa. Berposisi sebagai penyerang, Said menunjukkan talenta luar biasa di usia muda. Pemain berusia 14 tahun ini langsung mencuri perhatian pencinta sepak bola tanah air. Namun, kabar ini justru memicu kekhawatiran di kalangan penggemar timnas Indonesia. Banyak yang khawatir Said enggan mengikuti jejak kakaknya membela Garuda. Seperti Amar, Said memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Diah Nahdiati. Alhasil Said dan Amar berhak membela Jerman, Indonesia. Talenta Said dan Amar jadi bukti potensi diaspora Indonesia di kancah internasional. Keduanya membawa harapan besar bagi sepak bola tanah air. Meski begitu, pilihan Said untuk timnas Jerman atau Indonesia masih jadi tanda tanya. Penggemar Garuda hanya bisa menanti langkahnya ke depan. Dengan usia yang masih muda, peluang keduanya masih terbuka lebar. Masa depan sepak bola Indonesia kini punya 2 nama baru untuk disorot. Kisah Said dan Amar Berkic adalah cerita tentang talenta dan identitas. Dari Eropa, mereka membawa mimpi besar untuk Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga buka suara terkait proses naturalisasi Mauro Zijlstra yang masih belum selesai sejauh ini. Nama Mauro Zijlstra sudah santer dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi sejak tahun 2024 lalu. Akan tetapi, sejauh ini masih belum selesai, padahal beberapa nama telah merampungkan perpindahannya menjadi WNI seperti Ole Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, hingga Emil Audero. Arya Sinulinga kemudian menjelaskan situasi yang dihadapi untuk memproses Mauro Zijlstra. Disebutkan striker FC Volendam ini masih ada kendala terkait administrasi.
Mengenai isu Mauro juga begitu karena masih ada beberapa tahapan administrasi yang kami butuhkan, ucap Exco PSSI tersebut. Walau masih terkendala administrasi, PSSI menyatakan bahwa striker 20 tahun tersebut masih masuk dalam radar agar diproses naturalisasi. Terlebih timnas Indonesia masih membutuhkan sosok striker murni. Sebab, sejauh ini skuad Garuda belum punya ujung tombak. Pasalnya nama seperti Ole Romeni, Rafael Struijk, hingga Ragnar Oratmangoen memiliki posisi asli sebagai winger, bukan penyerang nomor 9. Mencuatnya nama Pascal Struijk sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia menjadi pembicaraan banyak pihak. Tak hanya media lokal, sederet media asing pun juga merespon rumor bek Leeds United bakal berseragam tim merah putih. Pascal Struijk memang bisa membela 3 negara antara Belgia, Belanda, atau timnas Indonesia. Walau dirinya berminat untuk tim Oranje, tapi sejauh ini masih belum mendapatkan panggilan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bahkan sempat hadir bersama Struijk di laga Oxford United melawan Leeds United. Maka dari itu, pertemuan pemain keturunan Surabaya dengan Patrick Kluivert dianggap sebagai upaya timnas Indonesia mendekatinya agar mau berpaling untuk tim merah putih. Meski belum ada kabar terkini rencana naturalisasi itu, namun media Cina, Sohu, memberikan peringatan untuk timnas Cina. Dalam tulisannya, Sohu bahkan menyebut jika pemain berjulukan Van Dijk kecil itu segera berkostum timnas Indonesia dan menjadi sinyal bahaya timnas negaranya. Ulasan mengenai kondisi Cina yang berada di posisi bahaya jelang melawan timnas Indonesia membuat netizen mereka bereaksi keras. Secara skill dan kedewasaan di lapangan, Pascal Struijk terus meningkat. Bahkan di Leeds United, ia menjadi deputi kapten Ethan Ampadu. Nilai lebih dari Pascal Struijk ialah ia merupakan pemain serba bisa. Salah satu pundit Inggris, Beren Cross, beberapa tahun lalu bahkan menilai Struijk mirip dengan Vincent Kompany